Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 20 Desember 2021, tertulis dalam kitab Ulangan 32 ayat 10a. Tapi saya akan membacakan untuk kita ayat 10 secara keseluruhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari nyanyian Musa. 2 kali nyanyian Musa dicatat dalam Alkitab. Pertama-tama di Ulangan pasal 32 ini, dan kemudian terdapat pada Mazmur 90. Nyanyian pujian Musa mengungkapkan betapa kagumnya dia akan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan melindungi, memberkatinya, yaitu Musa, dan juga memberkati umatnya. Apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsanya adalah sesuatu hal yang ajaib. Ajaib karena tidak seorang manusia pun yang dapat melakukannya. Salah satu di antaranya adalah Allah membelah laut, menurunkan mana dan burung puyuh ketika bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun. Ketika mereka di dalam perjalanan yang sangat panjang dari Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak kebaikan dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah. Yang lebih ajaib adalah kasih Allah yang dahsyat. Begitu jahatnya bangsa Israel, berulang-ulang mereka menyakiti hati Allah, tetapi kasih-Nya tidak pernah berhenti. Mereka dipelihara dan dijaga seperti biji mata. Sekalipun Allah mengasihi umat-Nya, dan Allah terus memberikan, menunjukkan bukti kalau Dia sungguh-sungguh mengasihi. Tetapi tetaplah umat itu adalah umat yang tegar tengkuk, yang selalu berulang-ulang melukakan hati Tuhan. Sekalipun bangsa itu bebal, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Di dalam ayat 6 di pasal 32 dikatakan, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa mengingatkan kembali kepada umat Tuhan agar mereka kembali merenungkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan kepada mereka melalui pekerjaan Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Di ayat 7 Musa mengatakan, ingatlah pada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukti sudah sangat jelas. Apa yang dikerjakan Tuhan itu adalah nyata. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya, pantaslah Musa selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Lihatlah ketika Allah memilih Yakub dan keturunannya menjadi umat pilihan yang ditetapkan bagi Allah. Nats kita pada hari ini mengatakan, sekalipun mereka di dalam kesusahan, mereka sedang di dalam padang yang tandus, di dalam auman padang belantara, Allah menjaga mereka sebagai biji matanya. Tahukah saudara, kalau Allah menjadikan umat Tuhan sebagai biji mata, lalu Allah sebagai apa? Kelopak. Kelopak akan melindungi biji mata kita. Dia akan secara refleks menutup ketika ada bahaya datang dari luar. Misalnya angin yang kencang, abu. Kelopak akan refleks menutup, melindungi biji mata.
Hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan memperlengkapi. Di dalam segala kesedihan dan kedukaan kita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam perlindungan Tuhan kita beroleh pengharapan yang baru. Demikianlah kita sangat melindungi bagian atau indera kita yang terlemah. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai biji mata yang terus di dalam perlindungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak persoalan yang kita hadapi, mungkin banyak beban yang terjadi dalam kehidupan kita, atau ancaman dari sekitar kita, kedengkian, amarah dari orang lain mungkin membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tertekan. Bahkan banyak yang membahayakan kehidupan kita. Lihatlah, sebagai biji mata Allah, tentu Dia akan senantiasa menjaga dan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, menyelamatkan kita dari segala kesusahan. Percayalah saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan yang tetap Dia cintai, yang tetap Dia kasihi, sebagaimana leluhur kita, nenek moyang kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan. Jangan pernah takut, khawatir akan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Segala sesuatu yang membuatmu terluka, penipuan, kecurangan, kecemburuan, mungkin itu akan mengancam kehidupanmu. Tetapi percayalah, Allah akan tetap melindungi dan menjagamu, karena Dia sudah memilihmu, sudah memilihku menjadi anak yang dikasihinya. Kalau Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi diri kita. Ketika kita mengasihi diri kita, maka kita akan menjaga hidup kita tetap di dalam kasih Tuhan. Kita tetap menjaga diri kita untuk hidup menurut firman-Nya. Hidup dan taatlah di dalam kasih Tuhan. Hidup dan taatlah di dalam melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami, di mana Tuhan menjaga kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau sungguh mengasihi kami, betapa Engkau sungguh baik kepada kami. Begitu seringnya kami melukakan hati Tuhan, begitu bodohnya kami menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Tetapi Engkau Allah yang tetap setia, yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungilah kami senantiasa untuk memenangkan perjalanan kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami di dalam melakukan segala aktivitas kami, sehingga kami mampu mengerjakannya semua di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya di dalam Tuhan, maka semuanya akan berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, terlebih-lebih mereka yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita, dan yang sedang sakit. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, dan memberikan kesembuhan bagi saudara kami. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini kasih-Mu tetap nyata di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami, Bapa yang kekal, yang memberi keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.